Halo guys, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alicia, Angelina, Arianto, Iren, dan Melanie. Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, atau lebih detailnya kami akan membahas tentang kelahiran dan kehamilan, ASI, KB, dan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai kehamilan. Nah, jadi bagaimana bisa sih proses kehamilan itu terjadi? Nah, yang pertama itu ada ejakulasi pada pria. Nah, jadi pria itu akan berejakulasi dan mengeluarkan cairan semen sekitar 5-6 mili yang mengandung 250 sampai 300 juta sel sperma. Nah, yang kedua itu proses menuju sel telur dan kemampuan sel sperma menuju sel telur. Jadi, pria akan memancarkan cairan semen di liang senggama, hanya sekitar 100 juta sel sperma yang bisa sampai di tuba dan dapat bertahan sampai 7 hari di dalam rahim. Nah, yang ketiga ada sel sperma bertemu dengan sel telur. Jadi gimana bisa sih sel sperma dan sel telur ini bisa bertemu? Nah, jadi mereka itu akan bertemu di tuba falopi. Nah, terus akan terjadi pembuahan sel telur yang akan segera berubah menjadi zigot. Zigot dapat terus memperbelah dan memperbanyak jumlah selnya dan setelah itu bergerak menuju rahim. Nah, yang keempat ini ada sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Dalam 7 hari, zigot akan sampai di rahim. Nah, kemudian zigot ini akan menempel di dinding rahim dan membenamkan dirinya ke dalam dinding rahim yang menebal atau disebut dengan implantasi. Kemudian kehamilan berlanjut dan berkembang menjadi janin. Nah, jadi apa sih yang terjadi setelah pembuahan? Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan bergerak melalui saluran tuba menuju rahim. Sel telur yang sudah dibuahi disebut embrio dan menempel ke dinding rahim. Kondisi inilah yang memicu plasenta terbentuk. Plasenta mulai memproduksi dan melepaskan HCG ke dalam darah dan urin. Nah, HCG ini apa sih? HCG itu kepanjangan dari Human Chorionic Gonadotropin. Nah, jadi HCG ini fungsinya untuk mempertahankan korpus luteum yang dapat menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, jadi fungsinya ini juga untuk mempertahankan kehamilan. Nah, HCG dapat ditemukan dalam darah seorang sekitar 11 hari setelah pembuahan. Dibutuhkan sedikit lebih lama bagi HCG untuk terdeteksi pada tes kehamilan yang dilakukan di rumah. Jika terbukti hamil, maka seiring berjalannya waktu akan mengalami beberapa gejala, yaitu ada timbulnya bercak darah, kelelahan, nyeri pada payudara, mual, dan indera penciuman. Itu kan ada yang namanya tahap gestasi atau tahap perkembangan janin. Jadi pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu itu adalah proses pembentukan awal pada organ-organ janin. Nah, periode 3 bulan pertama ini disebut dengan trimester pertama. Pada trimester pertama ini, paling rentan yang namanya terjadi keguguran. Ada survei yang membuktikan bahwa 80-85% terjadinya keguguran itu ada pada trimester pertama. Jadi bagi kalian yang calon moms tuh harus hati-hati banget ya pada trimester yang pertama ini. Nah, selanjutnya pada usia kehamilan 12-8 minggu itu namanya trimester kedua. Nah, pada trimester kedua ini jadi organ-organ pada janin itu sudah terbentuk namun belum sempurna. Nah, setelah itu pada usia kehamilan 28-42 minggu itu disebut dengan trimester ketiga. Nah, pada trimester ketiga ini organ-organ pada janin itu sudah terbentuk dengan sempurna. Oh iya, perlu kalian ketahui juga nih. Jadi pada usia kehamilan 16 minggu sudah terbentuk plasenta dengan tali pusar. Nah, tali pusar ini fungsi untuk apa sih? Jadi tali pusar itu fungsi untuk menghubungkan sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janinnya. Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata kehamilan terjadi selama 266 hari atau 38 minggu dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi uterus yang beraturan. Beberapa hormon seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin berperan dalam proses ini. Tanda kelahiran.
Tanda kelahiran dibedakan menjadi 3, yaitu ada kontraksi yang teratur, keluar lendir atau darah, pembukaan atau dilatasi jalan lahir. Persalinan spontan. Persalinan spontan adalah proses persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa menggunakan alat maupun obat tertentu, baik itu induksi, vakum, atau metode lainnya. Biasanya persalinan dapat terjadi pada kepala jalan lahir terlebih dahulu maupun sungsang, sedangkan pada persalinan normal biasanya terjadi pada kepala jalan lahir terlebih dahulu. Tahap lahiran normal dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu fase atau kala latem atau awal. Kontraksi muncul bervariasi dari ringan hingga kuat serta tidak teratur. Kontraksi tersebut memicu penipisan dan pelebaran leher rahim atau serviks kira-kira 3-4 cm berlangsung selama 8-12 jam. Yang kedua itu fase kala aktif. Pembukaan lahiran dari serviks lebih lebar lagi, kira-kira 4-9 cm. Pada fase ini, kontraksi juga bertambah besar dan dapat terjadi ketuban pecah berlangsung selama 3-5 jam. Yang kedua ada mengenjan dan melahirkan bayi. Ketiga, mengeluarkan plasenta. Plasenta adalah organ yang melindungi dan menjaga kehidupan bayi selama bayi berada di dalam kandungan. Dalam kondisi ini, rahim terus berkontraksi hingga memicu plasenta untuk keluar melalui vagina. Ada 2 cara, yaitu ibu akan disuntikan obat sehingga tidak perlu mengenjan dan berusaha lebih keras, sedangkan yang kedua berlangsung secara alami atau tanpa tindakan medis. Aku akan ngebahas tentang ASI. Nah, selama masa kehamilan, kelenjar air susu membesar karena pertambahan jumlah sel penyereksi air susu yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Pembentukan ASI dihambat oleh hormon progesteron. Akan tetapi, sebelum kelahiran, ketika konsentrasi progesteron menurun tajam, laktasi dimulai. Pengeluaran ASI dirangsang oleh isapan bayi. Selanjutnya, produksi ASI dipengaruhi oleh hormon proktarin yang disereksi oleh hipofisis anterior. Tetapi jumlah ASI dipengaruhi oleh kuantitas penyusuan oleh bayi. ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi. ASI memiliki komposisi sempurna yang sesuai dengan kebutuhan bayi. ASI yang pertama kali dikeluarkan mengandung kolostrum yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh bagi bayi. Zat dan manfaat kolostrum dan ASI. 1. Kolostrum itu memiliki kandungan imunoglobulin A, protein, vitamin A, karbohidrat, dan lemak. Lalu ASI itu di dalam ASI terdapat kandungan taurin, DHA atau docosahexaenoic acid, dan AA, arachidonic acid, imunoglobulin A-lactoferrin, lisozim, sel darah putih, dan juga faktor bifidus. Nah, manfaat ASI untuk tumbuh kembang bayi apa aja? Di sini manfaat ASI untuk tumbuh kembang bayi ada 3. Yang pertama, ASI steril sehingga mudah dicerna oleh bayi yang mengandung antibodi. Yang kedua, menambah ikatan emosi antara ibu dan anak. Dan yang terakhir, untuk menghemat pengeluaran dan lain-lain. KB atau Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970 yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, ada manfaat-manfaat lain dari program ini. Yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah penyakit menular seksual. Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat pada saat ini dan dapat menimbulkan masalah di berbagai bidang,
Maka untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan program KB yang dapat menggunakan alat-alat bantuan ataupun sistem kalender atau menghindari masa subur. Adapun KB permanen, yaitu yang pertama ada vasektomi dengan memutus saluran sperma pria dari testis. Yang kedua ada tubektomi dengan memotong oviduk. Setiap potongan atau setiap ujung potongan itu diikat. Lalu ada alat-alat KB lain. Yang pertama ada pil, yaitu mengandung hormon agar hipofisis anterior tidak mengeluarkan FSH atau hormon perangsang folikel dan LH atau hormon lutein. Yang kedua ada IUD atau spiral, alat berbentuk T yang dimasukkan ke uterus mencegah implantasi. Yang ketiga ada suntikan Depo-Provera. Terus yang keempat ada susu KB atau implan yang biasa digunakan atau ditanam di bawah kulit. Terus ada spons vagina. Yang kelima ada diafragma atau cawan karet yang menghalangi sperma masuk. Lalu yang terakhir ada karet KB atau kondom. Berikut merupakan gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu ada hamil anggur atau mola hidalidosa. Suatu kehamilan yang tidak berisi janin, melainkan berisi gelembung mola dan bekuan darah. Gejalanya itu pendarahan pada vagina dalam 3 bulan pertama kehamilan. Mual dan muntah yang parah, reklamasi akibat tingginya tekanan darah saat hamil, peningkatan ukuran perut yang lebih cepat, tidak ada detak jantung atau gerakan janin, ditemukan kista seperti anggur keluar dari vagina, anemia yang terjadi selama masa kehamilan, mengalami nyeri parah pada tulang panggul. Dan ada pula beberapa pengobatannya, yaitu dengan cara kuret, yaitu dilakukan dengan melebarkan serviks agar dokter dapat mengangkat jaringan abnormal dengan alat khusus. Kuret menjadi pilihan terbaik jika pengidap berencana untuk hamil kembali. Ada juga histerektomi atau pengangkatan rahim. Prosedur ini hanya dilakukan jika pengidap tidak berencana untuk hamil kembali atau berisiko tinggi mengalami penyakit berbahaya seperti gestasional trophoblastic neoplasia atau GTN. Pengidap selama 6-12 bulan. Tujuannya untuk memastikan tidak ada sel-sel abnormal yang kembali tumbuh. Pengidap dianjurkan untuk menunda kehamilan selama pengobatan berlangsung. Selanjutnya ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Beberapa gejala herpes genital itu adalah luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal. Sensasi rasa nyeri gatal atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal. Luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Rasa nyeri saat membuang air kecil, nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan, kelelahan, terdapat cairan yang keluar dari vagina. Pengobatan yang umumnya dilakukan adalah mempercepat proses penyembuhan luka saat tanda dan gejala pertama kali timbul, mengurangi derajat keparahan dan durasi dari keluhan, mengurangi frekuensi kekambuhan dari penyakit, meminimalkan kemungkinan untuk menularkan virus ke individu lain. Ya, itu dengan diberikan obat antivirus. Selanjutnya ada gonore atau GO. Biasanya yang sering dikenal dengan penyakit kencing nanah. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral lewat mulut dan seks anal lewat anus. Seseorang lebih berisiko terkena gonore jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya sering berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Gonore dapat
terjadi pada siapa saja, tetapi gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore bisa menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan pendarahan di luar masa menstruasi. Gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore dapat mengalami keluhan berupa mata kemerahan dan mengeluarkan nanah. Pengobatan dan pencegahan gonore. Pengobatan utama gonore itu adalah pemberian antibiotik. Dan perlu diingat untuk pasangan seksual penderita juga perlu diobati, karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Seperti disebutkan yang saya sebutkan tadi, penyakit ini menular melalui hubungan intim. Oleh sebab itu, cara pencegahan penyakit ini adalah dengan melakukan hubungan seksual yang aman, seperti menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan seks. Selanjutnya ada kanker rahim, kanker yang menyerang rahim atau serviks. Gejala yang paling sering dialami penderita kanker rahim adalah pendarahan tidak normal dari vagina yang terjadi di luar siklus menstruasi atau setelah menopause. Meski begitu, tidak semua pendarahan setelah menopause disebabkan oleh kanker serviks. Nah, selain pendarahan, ada juga yang menimbulkan gejala lain. Nyeri punggung, kaki, dan panggul, hilang nafsu makan, kelelahan, mual. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kanker rahim. Namun ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko terserang kondisi ini, yaitu menggunakan obat tamoxifen untuk mengatasi kanker payudara, menggunakan hormon estrogen baik saat terapi penggantian hormon pasca menopause maupun sebagai kontrasepsi. Menderita sindrom Lynch, yaitu kelainan genetik yang meningkatkan risiko kanker pada penderitanya, pernah mengalami terapi radiasi di area panggul, menderita obesitas, dan ada juga pengobatan pencegahan kanker rahim. Biasanya pengobatan kanker rahim dilakukan dengan cara operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Prosedur tersebut bisa dikombinasikan dengan radioterapi dan kemoterapi untuk memaksimalkan pengobatan. Perlu diketahui bahwa kanker rahim tidak selalu bisa dicegah. Meski demikian, risiko terserang kanker rahim bisa dikurangi dengan mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan, dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi pil KB. Selanjutnya ada impotensi atau ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari proses penuaan, gaya hidup yang tidak sehat, gangguan psikologis, cedera, hingga efek samping obat-obatan. Impotensi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa penyakit seperti gangguan hormon, diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Meski tidak berbahaya, impotensi yang tidak ditangani dapat menimbulkan berbagai masalah mental atau fisik. Penderita bisa mengalami depresi, bahkan kemandulan. Kondisi ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan penderita dengan pasangan dan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Pengobatan dan pencegahan impotensi biasanya diobati dengan mengatasi penyebabnya, baik dengan obat-obatan, suntik hormon, atau operasi. Jika impotensi disebabkan oleh gangguan psikologis, maka penanganannya adalah dengan psikoterapi oleh dokter atau psikolog. Cara mencegah impotensi adalah dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatasi penyakit yang dapat menyebabkan impotensi. Contohnya dengan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya ada HIV atau AIDS, penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS atau AIDS ya.
Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, dan toksoplasmosis otak. Pengobatan HIV dan AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja untuk mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi ARV ini hanya untuk mencegah virus HIV bertambah banyak. Karena sampai saat ini untuk obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS itu belum dapat ditemukan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak kekurangannya. Semoga materinya dapat dimengerti dan juga dapat terserap dengan baik. Sekian dari kami, Satihotu Namo Buddhaya.